Halo sahabat fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Turun tangannya Hotman Paris dalam kasus Risma bikin masyarakat bertepuk tangan dan bahkan melakukan standing ovation untuk Hotman Paris yang memang selalu membela hak-hak dari orang yang teraniaya. Namun berbanding terbalik dengan pengacara Rosy Zai dan juga Rosy Zai sendiri, tentunya hal ini merupakan tamparan keras kepada pengacaranya dan juga Rosy Zai, karena pengacara kaya raya sekelas Hotman Paris sudah turun tangan untuk menangani kasus Norma Risma. Hal ini tentu membuat pengacara Rosy Zai sudah kalah sebelum perang dan pasti akan bertekuk lutut ke Hotman Paris Hutapea. Nah, bagaimana analisanya? Bagaimana kupas tipis-tipisnya? Yuk kita simak saja di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kalau dia bikin pengaduan polisi, maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor. Makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya, mantan suaminya maupun ibunya. Dia belum buat laporan polisi karena dia merasa itu masih ibunya. Tapi dia sudah, katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Nah, mengenai detail apa sebenarnya kejadian, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan, tapi ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT sama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu. Ya, tapi ngomong detail itu saya nggak mau ngomong. Ya, kalau mau ini ada nomornya si Norma. Nah, udah kasih kemarin kan, tanya langsung ke dia. Ya, ibarat langit dengan sumur bor. Itulah kualitas dari Hotman Paris dibanding dengan pengacara Rosy Zai. Pengacara Rosy Zai saat diwawancara wartawan gelagapan dan sering salah ucap. Dan Rosy Zai sendiri juga demikian. Fakta-fakta yang disampaikan seakan berbalik blunder kepada dirinya sendiri. Ada banyak fakta tidak konsisten yang diungkap oleh dirinya dan juga pengacaranya. Pengacara dari Rosy Zai ini belum pernah tampak di muka publik dan kualitasnya juga masih dipertanyakan. Saat kemarin bahkan pengacara ini lupa pasal dan juga laporannya ditolak oleh kepolisian karena kurangnya fakta dan kurangnya alat bukti. Pengacara dari Rosy Zai ini tentu sekarang panas dingin guys, karena Hotman Paris sudah menyatakan untuk membela Norma Risma. Norma Risma sendiri sudah datang ke 911 di Kopi Joni, acara yang digagas oleh Hotman Paris untuk mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat dan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Inilah putusan pengadilan negeri mana? Serang atas Pengadilan Agama Serang, Pak. Pengadilan Agama Serang dengan nama penggugat siapa nih? Norma. Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus Norma yang sangat viral telah sampai ke Kopi Joni dan kita lagi pelajari kasusnya. Hotman 911, Ibu Norma, say hello kepada banyak benar fans kamu yang mendukung kamu. Ada banyak viral di media mengatakan pabriknya diambil, produknya juga diambil, ya. Pabriknya diambil, produknya juga diambil. Belum lagi pengacara dari Rosy Zai ini tentunya hanya ingin tenar dalam kasus ini, dan Rosy Zai mungkin
tidak mengeluarkan biaya untuk sang pengacara karena Rozizai kemarin sudah membayar denda 50 juta kepada Norma Risma dan ayahnya agar kasus ini berakhir dengan damai. Tentu jika pengacara ini sudah tidak bisa pansos lagi, maka bye-bye kepada Rozizai dan Rozizai ditinggal sendirian nantinya. Ya, mudah-mudahan saja bisa sadar guys, karena apapun kesalahan seberat apapun jika diakui dan minta maaf, tentu sanksinya akan lebih ringan. Meskipun nanti harus merasakan dinginnya hotel Prodeo. Namun yang bisa dipastikan adalah pengacara Rozizai ini bukan tandingan sama sekali oleh Hotman Paris. Hotman Paris mungkin akan menyuruh staf-staf dan anak buahnya saja. Dan kini memang firma hukum Hotman Paris sudah banyak ditangani oleh anak sulungnya yang juga pengacara. Dan kita tahu Hotman Paris ini adalah keluarga pengacara. Anak-anaknya semua menjadi pengacara. Bahkan anaknya yang perempuan kuliah di luar negeri juga mengambil soal hukum. Hotman Paris memang menangani masalah-masalah besar dan kasus-kasus miliaran. Tapi Hotman Paris juga masih memperhatikan siapa-siapa dari masyarakat yang butuh bantuan hukum. Selain merupakan ketulusan hati Hotman Paris, tentu hal ini juga akan semakin mengangkat nama firma Hotman Paris dan juga sebagai ajang pendidikan dan latihan untuk pengacara-pengacara baru yang bergabung di firma hukum Hotman Paris Hutapea. Nah, menarik menunggu hal ini. Bagaimanakah kasus ini akan terus menggelinding bak bola salju? Kita simak terus dan kita akan laporkan terus perkembangannya di Fakta 5D. Tunggu saja, jangan lupa like, subscribe, dan komennya dan aktifkan lonceng pertanda notifikasi. Nantinya Anda akan terus mendapatkan update terbaru soal kasus yang menghebohkan ini. Kalau dia bikin pengaduan polisi, maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor. Makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya, mantan suaminya maupun ibunya. Dia belum buat laporan polisi karena dia merasa itu masih ibunya. Tapi dia sudah, katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Nah, mengenai detail apa sebenarnya kejadian, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan, tapi ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT sama suaminya juga. Nama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu. Ya, tapi ngomong detail itu saya nggak mau ngomong. Ya, kalau mau ini ada nomornya si Norma. Nah, udah kasih kemarin kan, tanya langsung ke dia.